Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini membahas tentang ekonomi dan kebijakannya pada masa Presiden Soekarno. Jadi sebelum kita menginjak pada Indonesia hari ini dan berbagai permasalahan yang terjadi dalam ekonomi Indonesia, kita akan melihat dulu sejarah dari Indonesia karena usia yang relatif masih cukup muda untuk sebuah negara, 75 tahun. Kita memasuki yang ke-76 tahun ini. Jadi kita akan lihat perjalanan sejarah kita. Untuk sekarang kita akan bahas tentang era Soekarno. Untuk era Soekarno ini saya akan membagi menjadi 3 bagian karena berdasarkan perjalanan kepemimpinan era pemerintahan Presiden Soekarno ini bisa kita pecah menjadi 3 periode. Yang pertama, periode ekonomi perang. Ini kita melakukan pendekatannya secara ekonomi. Jadi ada beberapa perbedaan dengan ilmuwan lain yang memecah periodisasi Presiden Soekarno ini dengan periode-periode lain. Tapi kita secara ekonomi dan saya secara pribadi akan membaginya menjadi 3 periode. Yang pertama masa ekonomi perang, yakni tahun 1945 sampai 1949. Kemudian masa liberal ekonomi liberal tahun 1949 sampai 1959, dan ada masa komando tahun 1959 sampai 1965. Tentu saja Presiden Soekarno secara legal ataupun secara resmi mundurnya tahun 1968, maka ada masa keempat yang kemudian kita juga akan bahas, di mana Presiden Soekarno mengalami masa transisi dari 1965 sampai 1968. Nah, nanti kita bisa diskusikan di forum kelas, di mana tahun 1965 sampai 1968 ini juga kadangkala dihitung sebagai bagian dari era pemerintahan Orde Baru. Tapi ya nanti kita bicarakan Anda bisa mendiskusikan itu dan menyanggah saya di forum virtual kelas. Yang pertama tahun 1945 sampai 1949. Kenapa kita sebut ini adalah era ekonomi perang? Karena pada masa ini kita sudah mendeklarasikan atau memproklamirkan negara Republik Indonesia. Tapi pada saat yang bersamaan, Belanda yang bersama dengan sekutu baru saja memenangkan perang atas Jepang, kemudian Jerman. Jepang yang terakhir menduduki Indonesia merasa bahwa ini belum selesai, maka Belanda kembali ke Republik ini. Maka pada masa 45 sampai 49, praktis ekonomi kita dan pemerintahan kita dijalankan dalam situasi yang perang mempertahankan kemerdekaan. Jika pra 1945 adalah perang merebut kemerdekaan, maka 1945 sampai 1949 adalah masa di mana mempertahankan kemerdekaan. Indonesia sudah proklamir sebagai negara merdeka, kemudian ada pihak asing yang dalam hal ini Belanda ingin kembali menduduki Indonesia. Pada masa ini juga kita mengenal beberapa pertempuran besar. Nah, misalnya yang sangat terkenal adalah masa agresi militer, karena Belanda secara besar-besaran melakukan penetrasi secara militer di Indonesia, di agresi militer Belanda 1 sampai agresi militer Belanda 2. Nah, ujung dari masa ini 1949 adalah masa di mana kita mendapatkan pengakuan kedaulatan, tepatnya lewat konferensi Meja Bundar. Nah, pada masa perang ini 45 sampai 49 kita menghadapi pertempuran Surabaya yang kemudian hari ini diperingati sebagai Hari Pahlawan 10 November. Kemudian agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Kemudian kita melakukan perlawanan dengan serangan umum 1 Maret, baru beberapa waktu lalu diperingati. Kita juga melakukan beberapa kali perundingan. Jadi ada yang melalui senjata dengan peperangan, ada juga yang melalui perundingan diplomasi. Misalnya yang beberapa perundingan yang tercatat adalah perundingan Linggarjati, kemudian perundingan Renville, kemudian
perundingan Rumroyen. Nah, kemudian yang terakhir adalah konferensi meja bundar antara Indonesia dengan Belanda. Nah, tadi secara sejarah, kemudian militer, kemudian sekarang kita bicara spesifik tentang ekonomi. Tahun 1945 sampai 1949, memang tadi yang saya sebutkan, kita berada dalam situasi perang, di mana hampir sulit untuk menjalankan pemerintahan secara normal. Maka data-data pun dari 45 sampai 46 itu agak sulit untuk didapatkan. Mungkin data dalam buku-buku textbook ada, tapi data resmi yang saya dapatkan baru 1947 sampai 1949. Yang ini menggambarkan jumlah uang dalam peredaran atau JUB. Nah, yang warna biru tua adalah uang kartal, yang warna biru muda adalah uang viral, yang jumlahnya setiap tahun terus bertambah. Kemudian utang. Nah, jadi utang kita 19 untuk utang saya dapatkan data 1946 sampai 1949. Utang kita semakin tahun semakin bertambah, terutama 1949 saat kita melakukan atau menyepakati beberapa klausul dalam konferensi meja bundar di mana kita menerima hutang Belanda sebagai hutang kita. Peningkatan yang sangat besar adalah 1947, kemudian di mana persentase peningkatannya sangat tinggi, kemudian di 48 sampai 49 relatif cukup tidak terlalu besar. Nah, tapi sebenarnya pada masa ini 45 sampai 49 ini memang sekali lagi banyak sekali kebijakan-kebijakan ekonomi ini diputuskan dalam kondisi sangat-sangat terdesak, terutama untuk membiayai para pejuang kita yang berada di medan perang menghadapi agresi militer Belanda. Maka mau tidak mau, sejak Indonesia merdeka saja kita sudah mempunyai hutang. Bahkan anekdot beberapa ekonom itu, saat orang lain memulai dari nol, maka Indonesia merdeka itu dimulai dari minus. Karena sejak merdeka kita sudah punya hutang. Makanya sampai sekarang punya hutang pun sebenarnya tidak terlalu mengagetkan karena kita punya sejarah panjang. Presiden Soekarno pernah diculik atau ditangkap, diasingkan oleh militer Belanda, kemudian ada pemerintahan darurat. Ya, jadi pada masa 45 sampai 49 itu memang masa yang sulit. Pemerintahan kita pernah berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta dan terus banyak sekali pertempuran-pertempuran yang melibatkan tentara Indonesia dengan militer Belanda. Nah, itu untuk pembahasan terkait 45 sampai 49. Di video selanjutnya kita akan mulai bahas dari tahun 1950 di masa demokrasi atau ekonomi liberal. Terima kasih.